appreciate sama teman-teman semua yang ada di sini. Kosong. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih mengidolakan Nika Ardila. Kembali lagi, kita satu idola, kita satu hati, kita satu pemikiran. Ayo, kita satukan lagi. Apapun itu unek-unek kita, apapun itu yang terjadi di antara kita, hilangkan ego kita masing-masing, hilangkan jangan ada dusta di antara kita, jangan ada benci di antara kita, tidak ada. Dan yang perlu saya sampaikan secara pribadi sini, saya dan Kak Emma tetap berteman. Saya tidak pernah ada, apapun Kak Emma adalah kakak saya. Kak Emma pun pasti menganggap saya sebagai adiknya. Bisa ditanyakan itu. Saya tidak pernah memiliki suatu hal yang enggak, saya yakin. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi hati kita tetap bicara. Tetap dekat. Hati kita tetap bicara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin khusus saya pribadi sama Juneta, kita tetap berteman di Facebook, kita tetap berteman di IG, jadi tidak ada blokir-blokiran. Nanti kita berarti yang menyangka siapa? Ketua baru sama Mbak Emma Musa. Oh lama. Berarti hoak. seperti tadi kata Dani juga semuanya hoak. Ada. Udah, bismillah ya. Oke, selanjutnya di sebelah Junet. Selebgram TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Mau suruh berdiri aja? Kelihatan nggak? Ada lah. Nggak apa-apa, duduk aja. Perkenalkan, nama asli Dela Febriani. Nama palsu. Nama penggemar ya, namanya Dela Ardila. Saya mau cerita dari awal dulu nih. Dulu pertama kali kenapa saya masuk di grupnya Nika Ardila. Pertama-tama dulu waktu masih di kampung ya, di Palembang. Saya itu waktu SD udah pertama kali Nika Ardila nyanyi lagu Seberkas Sinar. Terus Bintang Hidupan itu pas dia nongol di TV. Kalau dulu kan zaman dulu kan TV-nya hitam putih gitu tuh. Terus nonton, duh ini cewek suaranya cakep banget, bagus. Terus Belum ada. TV gua dulu masih hitam putih, belum beli yang berwarnanya. Zaman dulu itu. Tidak warna kan, berkasinar. Iya, cuma gua masih yang hitam putih punya dulu. Nah, terus kataku itu ini cewek penyanyi, ngomong sama papa kan, "Pak, cewek itu cakep banget, pengen kayak gitu." Terus kata papaku, "Ya udah sekolah dulu yang pinter, nanti juga ketemu," katanya ya kan. Terus ya udah, aku waktu itu ngedolain dia waktu aku masih SD tuh dan idola dia. Terus sampai SMP, pas SMP itu waktu sholat maghrib ya, sholat maghrib udah dikasih firasat waktu dia mau meninggal tuh. Pas sholat maghrib, habis sholat tuh di kamar aku kan poster Nika Ardila semua tuh, meja poster Nika Ardila semua. Pas lagi sholat, selesai sholat udah hampir dekat-dekat assalamualaikum itu tiba-tiba itu posternya tuh jatuh semua ke bawah ya kan. Terus kok copot ya, lagi sholat juga duk-duk, kok itu poster copot sendiri. Pas itu akhir udah selesai itu langsung lari ke depan, "Pak, kok di kamar poster kok copot sendiri sih?" Lama ngomongnya lama, banyak lebar. Pas itu akhirnya kata bapakku, "Masa sih?" Pas di dalam dia, "Oh iya kok copot ya?" katanya. Nah pas besoknya kabar Nika Ardila meninggal kan di TV. Terus kataku, "Di bener tuh semalam dikasih firasat kamu nak," katanya gitu kata papaku kan. "Abis kamu mah ngebayang Nika Ardila senang mulu sama dia, sampai gaya rambut apa ikutan semua." Terus diturutin lomba di Palembang lagu Nika Ardila ikutan, semua diikutin ya kan, gaya-gaya dia diikutin semua. Terus akhirnya kata bapakku, berarti dia bener tuh firasat mau meninggal. Akhirnya kan kabar dia meninggal itu sampai nangis-nangis aku. Terus kata papaku, udahlah orang udah meninggal, udah jalannya kali jangan ditangisin, nanti juga ketemu katanya.
pas tamat sekolah itu aku pas tamat sekolah kan mamaku kan orang Jakarta, terus papa orang Palembang, terus aku langsung ke Jakarta tuh diantarin papa kan, kepengen ini ketemu keluarganya Nika Ardila gitu. Terus dianterin lah ke Jakarta. Setelah itu pas ada lomba nyanyi di Bekasi. Pas lomba nyanyi di Bekasi ada Dedi Dores ketemu Dewi tuh. Dewi juga lomba nyanyi, terus aku ketemu Dewi di Bekasi lomba nyanyi. Sama Dedi Dores, sama Dewi, sama Lia Natalia nyanyi lomba di sono. Dan kedua kali ketemu lagi di Taman Mini tahun 95 di Taman Mini bareng Dewi juga, sama Dewi, sama Dedi Dores, sama Lia Natalia. Nah setelah itu pas udah ketemu Dewi dari situ, aku nerusin sekolah, dan lulus sekolah aku merit, terus putus dah, gak ketemu Dewi lagi lama banget. Pas ketemu kan ikut grup dulu nih, nyari di Facebook grup-grup Nike, kangen kan sama Dewi, sama teman siapa tau ketemu gitu. Pas ada acara yang di Tang City, ketemulah sama Dewi di Tang City. Kataku ini kayak si Dewi yang teman aku dulu deh, yang lomba nyanyi dulu. Pas itu benar, ada fotonya juga aku kirim ke dia biar dia ingat. Akhirnya dia ingat, oh iya ini Dela yang bareng aku dulu. Ya udah dari situ kita ketemu lagi dan ketemu semuanya sama fans-fans Nika Ardila semuanya. Saya juga nggak banyak bicara. Sebelum dan sudahnya kalau saya salah omong atau itu saya minta maaf. Saya udahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yuk pulang. Ngantuk. Dia kalau dengar Dewi ngomong pasti bangun semua. Soalnya kenceng. Biasanya kenceng sendiri. Iya, benar, dia udah ketawa duluan. Gak usah pakai mic, Wi. Ada pada bangun semua. Kan? Kan? Aneh sendiri dia nanti bangun semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku terharu deh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang mau datang hari ini, terus juga teman-teman dari NRC juga, Dani, Ribon ya, sama Kak Junet, dimana tujuan hari ini lah kita mau menyamakan menyamakan bahwa kita ini adalah Nika Ardila Fest ya. Apapun itu label kalian, mau A, B, C, dan mungkin sebelumnya ada kesalahpahaman, kehilafan, kita lupain. Semua itu proses ya, benar nggak? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Susah banget saya ngajak Dani, ngajak lagi dapat orderan dari produser. Gue lagi ngomong celutuk gue sama Dani dan petang gue nggak. Ya, mungkin udah tahu di sini. Aku angkatan Dewi itu angkatan 95. Lo cerita angkatan aja. Iya. Dua lu. Angkatan 95. Aku tuh dulu ngefans sama Nika tuh pas saat dia meninggal sih. Pas lagi nonton TVRI. Tiba-tiba kaget gitu kan. Ih, ada artis nih meninggal. Kok diulang-ulang terus dilihat-lihat. Kok cantik ya gitu. Kak, ini dilihat-lihat cantik. Terus kok lagunya enak ya. Sempet dulu 17-an suka nyanyi ya. Nyalakan api lomba karaoke 17-an. Lomba nyanyi dulu, Iya. Nika Ardila terus. Udah mulai merinding lagi nih. Dilihat-lihat lagi nih. Terus beli kasetnya. Beneran ya sampai merinding. Beli kasetnya. Loh, kok jadi jatuh cinta gitu kan. Sesuatu yang didengerin tiap hari kita lihat, lama-lama jadi jatuh hati ya gitu. Terus lama-lama sampai uang tabungan tuh, dulu masih SMP suka nabung ya. Ya tabungannya habis buat beli kaset semua. Isinya lagunya sama aja padahal. Di poster semua. Poster terus kadang yang paling norak sih sebenarnya ada yang di ujung malu gue. Cek aja lagi lo. Bapak udah live aja ya Pak. Jadi dari masih SMP, saking ini ya merasa ngefans banget ya, sampai sound speaker ini gue taruh di depan pintu rumah. Ternyata lagu Nika Ardila. Jadi sampai di jalanan tuh dengerin semua gitu. Saya norak, saking noraknya, saking sukanya gitu. Terus lama-lama ikut lihat baca post film ya. Situ ada fans club, dulu ada Kak Yanto,
Iya, emang post film dulu kan, kirim surat gitu, terus dibales apa postcardnya Nike, beli semua, Itu semua zaman dibeli, dulu, tabloid, zaman apa, dulu, itu semua. zaman dulu. Iya. Terus Zaman dulu kan. iya. Nah, terus gabung lah sama NFC dulu ya, tahun 95 ya. Ada KMA, ada Lia Natalia, ada semuanya deh. Sampai bangga banget melihat mobil almarhumah ya dipajang dulu di Taman Mini. Iya benar. Terus udah gitu Sampai dia ngurusnya naik-naik baik-baik lagi ya. Iya, Setiap ada anggota pasti lama banget gitu. Terus sampai ikut ke apa namanya, ke Ciamis ya. Ya dulu tuh saya anak yang paling dipingit sama ibu. Karena anak perempuan satu-satunya, kemana-mana nggak boleh. Tapi tetap nakal, ngayap. Enggak, ke Ciamis doang dikasih. Yang Ya, ke Ciamis doang dikasih. Nah, dari situ banyak tuh ketemu teman-teman kayak kalian nih. Aku jadi seneng gitu, jadi tadinya pendiam jadi bergaul. dulu Dewi mah diam, tahu nggak banyak ngomong, diam aja. Kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong. Jangan bukan di sini. Dulu diam loh, dia pemalu gitu. Sekarang malu ya. Sekarang malu-maluin. Sekarang malu-maluin. Ya. Nah, Cumi diem. Caca pemalu. Ya. Jadi itu waktu NFC itu kayak bawa berkah banget buat saya. Kenapa? Karena dari SMP itu saya banyak ketemu sama Om Edi Bogel ya. Dari majalah Aneka, terus Kak Alex Sirasale, terus lagi ketemu Kang Deddy Dores, sebenarnya Kang Deddy Sabri, semuanya deh teman teknik Ardila semua. Kayaknya humble, terus deket segala macam, terus dipanggil sana sini ya kayak apa isi acara gitu di TV atau segala macam. Terus lama-lama kok ini ya gitu loh, merubah orang yang biasa aja jadi Yang kalem, jadi kalem jadi bersosialita. Iya kayak gitu, kalem banget gue. Putus aja nangis di pojokan sekolah. Sekarang nggak cari lagi gitu. Ya. tahu gua. Apaan sih Bu? Dasar nih besok bela. Ya. Jadi sampai saat ini kayaknya saya masuk nih, saya bersyukur banget ya masuk nih Ardila Fans Club karena merubah karakter saya yang gampang ngobrol sama orang, apa sih? Sampai di pekerjaan juga gampang banget. Kalau saya mungkin nggak ikut belum tentu kayak Mak. Aku kerja gampang atau segala macem, itu merubah karakter banget sama kita punya jiwa sosial, ya bukan hanya jiwa sosial dalam memberi ya, tetapi care each other gitu loh, semua saling menyayangi gitu kan, kayak Dani gitu kan, Ketemu gua lagi. gitu, ketemu lagi apalagi KMA. Ya sampai saat ini kenapa ya, walaupun kita berbeda sempet ya KMA ya, saya melihat sosok KMA tuh sampai ini ketemu nih merinding lagi. Saya kan udah terpisah lama. Ketemu kapan ya Kak? 2021 ya? Yang di itu? Yang di Rainbow, Iva ya? Iya, saya ketemu lagi, gila ya kata gue. Ini kayak emang orangnya fansnya loyalitasnya tinggi banget gitu. Saya belum tentu fansnya saya nggak bisa ngeluangin waktu saya ya buat fans club gini gitu. Sampai kalau mau Kak, ada apa-apa kasih tau saya ya. Ya kita nggak ngasih waktu susah gitu loh. Ya sampai saat ini kenapa saya bisa bawa Dani, Kak Junet, Appreciation. Kita mengakui KMA, tepuk tangan dulu dong. KMA ngelanjutin gitu loh. Dari mungkin KRI juga ada ya. Ya kan KRI juga ada tetap. Ini tetap ada KRI. Ini tetap ada. Ya cuma yang sampai Walaupun SK telat datangnya. iya walaupun kalau KMA tuh sampai ke ujung kulon gitu. Dia dari sini ke Ciamis, besok bisa ke Ciamis lagi. Bisa ke Jawa lagi gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya alhamdulillah ada nggak apa-apa. Ya keluarga terus KMA juga ngobrol. Ya kita sempat bujuk ya. Kenapa? Ayam katanya ya. ngelamun. Iya. Ya, terus Jadi sempat aku tuh memberikan contoh lah teman-teman semua. Apabila kita ada konflik atau apapun, kita mau keluar ataupun masuk, kita harus baik-baik gitu. Ya harus baik-baik. Kenapa? Apapun itu kita sama-sama dewasa ya gitu. Apapun itu kita pernah ada masalah atau apa. Ya keluarga aja satu rumah, kita adik kakak pernah berantem kan ya. Ya. Jadi harus saling legowo, memaafkan untuk kebaikan semua karena kita satu bendera, satu saudara segala macam. Yes. Jadi sampai di sini aku juga udah merinding ya. Dani, Kak Junet, saya
itu tetap berhubungan baik sama Kak Irma gitu. Even kita ada masalah atau apa kita omongin aja gitu, kita harus ungkapin. Itu hal yang wajar dalam berorganisasi gitu ya teman-teman ya. Semoga kedepannya NRC berharap lebih besar, bisa bikin ribut di Gelora Bung Karno ya Kak Irma ya, cita-cita kita ya. Kapan gitu ya, bintang kehidupan bergema di. Wah pengen banget, mungkin ada sponsor. Gak ada yang nggak mungkin. Ya, gak ada Itu yang cita-cita kita ya. Mudah-mudahan diaminin ya. Amin. Ya, Amin, ya amin. kayaknya kalau setiap ada kegiatan saya selama nggak sakit ya, insya Allah mau jauh mau apa saya insya Allah datang. Karena apa? Ref. Walaupun kalau diajak suka jauh banget gitu ya. Harus ada yang nemenin lah ya. Kalau sendiri ya. Ada Cece. Oh iya, Cece. Terima kasih loh Cece. Anak Tangerang mana? Ada dia doang. Tetap kalau nggak ada temennya gue jalan susah. Ya, jadi Kode. harus tambah erat persatuannya. Kode. Ya, jadi apapun itu semua ngefans lah sama Nika, nggak ada yang nggak ngefans. Kenapa? Karena dia cantik, karena dia baik, punya karismatik. Yang di ujung juga fans banget tuh. Yang ujung. Yang belakang. Nanti statement ya, dia penggemar Nika juga lah ternyata, cuman diem-diem. Gitu. Makanya tuh luar biasa nih Kardila ya, jadi bukan hanya kita, tapi ada orang-orang juga di luar sana yang ngefans mungkin tapi nggak masuk organisasi atau apa. Durasi. Gitu durasi ya. Gitu. Oke, udah cukup? Udah. Ya, kita makan di sini ya. Tadi sama gitu kan? Selanjutnya Dani Haryono. Durasi. Dani ini. Yang jarang-jarang kalau pidato selalu Iya. dipanggilin, sekarang harus ngomong. Aku bocorin dikit deh. Kak Emma sama Kak Dani sebenarnya saling menolak awalnya. Ini adalah ulas saya teman-teman ya. Saya bilang sama mereka, yang satu sakit hati, yang satu nggak mau. Saudara aja, adik kakak aja pernah berantem. Buat apa? Benar kan? Tapi saya alhamdulillah seneng Kak Emma juga Baikan. udah tadi pelukan. Oh, ya udah bagus. Ya, terus saya mau nangis gitu. Akhirnya seorang Dani yang begitu Mak. Tadi katanya kemarin-kemarin tuh hoax katanya gitu. Ternyata hatinya Hello Kitty. Ternyata Allah memberikan keajaiban, dia membuka hatinya, dia datang ke sini dengan berbesar hati. Gua pikir lu ngeles lagi ya. Bajai kali ngeles. Iya, thank you loh Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pasti sudah wabarakatuh. tahu ya nama saya. YouTube Dan apa YouTube? Jalur YouTube-nya apa? Jangan lupa like dan subscribe Jalur Putih 75 ya. Oh lu kesini buat konten ya? Jangan-jangan di sini di konten ini, Kak Emma sama gue ada baikan. Enggak lah, sebenarnya memang Nikah di Level Club ini tempat naungan saya yang paling Iya, benar. Iya. Namanya Kak Emma Amren ini ya. Saya di sini cerita nggak bohong ya. Saya kalau bohong cerita di sini saya bisa dikutuk nggak apa-apa. Iya. Saya selama pisah sama Kak Emma kurang lebih 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Kadang-kadang itu seminggu sekali itu saya mimpi sama dia. Iya. Benar, kadang-kadang lagi bercanda gitu ya, lagi bercanda, lagi pelukan, pokoknya ada aja gitu ya. Padahal, ya mungkin itu kali ya. Saya tuh nggak pernah tidur itu mikirin dia gitu ya, mikirin Emma gitu ya. Tidur itu, benar. Mimpi Kak Emma itu loh, gimana ceritanya kadang-kadang saya bingung gitu, bisa kena mimpi. Peletnya kuat. Makanya saya nggak pernah membayangkan Emma Amrin ya. Aku pikir ya sebenarnya sih kita nggak marah ya, cuman ada ya sedikit lah. Ya gondok lah. Ada Dikasih mimpi itu, bisik-bisik gitu kan. Tapi sebenarnya Bisik-bisik. saya pikir ya sudahlah gitu kan. Kalau saya mah ya sudahlah gitu kan. Kalau saya punya apa namanya masalah ya sudahlah gitu. Tapi kalau seandainya ketemu sama Kak Emma ini ya begitu gitu kan. Rame gitu, rame juga. Saya pernah bilang sama Kak Emma, saya nggak mau pisah sama Kak Emma ini karena apa, dia tuh
pokoknya super baik kan. Nah itu tahu. Saya makanya biarpun ngambek. berantem sama dia, saya nggak pernah jelekin ke Emma. Coba. Alhamdulillah, amin. Beda banget sama yang kemarin ya. Tobat tuh, tobat. Berarti yang kemarin hoax. Saya cuma ya kecewa dikit tobat. ada, kan. Namanya kecewa dikit ada, tapi ya itu saya bilang ya sudahlah gitu kan. Manusiawi, Mas. Ya saya bilang Mas, ya Doni sudahlah gimana gitu. ya? Tapi kalau udah ketemu ya sudah gitu kan, udah selesai gitu kan. Paling ya pasti ntar mampir-mampir juga Iya, di warung ini. Gitu kan. Ujung-ujungnya mampir. Iya. Saya kadang-kadang tiap hari kan bolak-balik di sini rumah saya. Pasti melirik ke gang saya, bener kan? Saya lihat pegang sosial ya. Ini jalan saya ini biasanya ini becek nih kalau saya lewat ini biasanya. Sama, saya juga kalau lewat Bumbaya tuh, wah gang si Dani, gang masjid. Ya dan pada Kak Emma bilang, jangan enggang Dani katanya. Benar, saya sudah dengar kok. malah bencinya saya sama Kak Emma ini lebih bencinya Kak Emma ke saya. Kalau saya sih nggak pernah benci gitu sama dia. Tapi saya dengar itu Kak Emma ini 90% benci ke saya gitu loh. Kalau saya sama Kak Emma Lu makasih sama gue. Enggak, tapi aku dapat ini juga karena Doni bilang, Kak katanya itu Dani begini, kangen doang sama kayak mama masa. Oh bohong Dani. Oh berarti dia udah nangis. saya pernah nggak ngomong sama Doni, saya nggak pernah jelek-jelekin Kak Emma. Kalau ini masih hidup, saya bilang. Oh berarti kalau yang saya dengerin jelekin itu berarti hoax. Patona. Dia bilang jelekin tapi jarang gitu. Ya jarang lah. Sama aja berarti jelek. Ya udah, tapi saya udah menerima Kak Emma, tapi saya nggak tahu Kak Emma menerima saya. Oh, ya. Kalau saya juga sama. Kalau udah kelar ya udah. Kita tadi udah berpelukan. Iya. Enggak lah, semua itu karena saking apanya, saking dekatnya kita Iya, orang betul. tetap ada seleknya itu. Coba kalau kita nggak akrab sama orang, kita nggak akan ada masalah. Tapi kalau udah dekat banget pasti ada masalah. Ya semoga kedepannya kita lebih Amin. bisa lagi bermaafan dan solid lagi ya. Oh ya, ya sekarang rewind lah pelukannya. Ayo, pelukan Teletubbies. Saya juga pertama ini saya ngaku minta maaf sama Kak Emma. Semua media sosialnya dia saya blok. Media sosial, tapi kalau WA nggak saya blok ya, karena saya hapus kontak. Kalau IG sama apa Kak? Facebook ya, itu saya blok ya. Nah, buka. Tapi saya iseng-iseng saya buka tuh blokannya dia. Kepo. Bukan kepo. Saya buka tuh ya. Ternyata saya klik ini, ternyata saya di blok juga. Saya bukan kepo, cuma saya lihat. Ya udah saya buka kan. Ternyata saya cek nomornya Mamu, oh nggak ada. Wah, gue di blok juga. Panas dingin dah. Panas dingin. Ya, dia mah bener nggak? Dewi, Kalau lagi cinta banget Dewi ya. gini dalam hati, malu aja yang saya ngoblok juga. Tadi udah. Tapi kalau aku maju neta nggak ada ngoblok-ngoblokan, ya. Udah nggak ngantuk. Tetap saling melihat, mengintip. Ya udah. Belum buka bloknya lagi ya. Oke. Ayo dong pelukan lagi dong. Saling lagi foto. Ayo. Kayaknya gue merasa di sini gue yang paling bermasalah. Ya nggak apa-apa. Ayo salaman. Tangan dulu buat Dani Mas Elo. Aduh gue mau nangis dah. Pelukan Teletubbies. Saya bisa melihat momen ini karena siapa? Karena Nika Ardila. almarhumah Teh Nika Ardila semua ya. Ya kan? Iya betul. Yang disebutkan dari saya. Tapi Mas Dani ada ngomongin lagi? Udah. Udah, ngantuk kan? Udah semua kan? Udah. Mau ngomong. Boleh Ya, terima kasih buat para Boleh sedikit Iya. Intinya sih pasti pada bingung ya tadi perselisihan kayak seperti itu. Intinya kalau kita mau sehat, bersihkan hati, saling memaafkan. Jangan lupa kita kumpul di sini, kita bisa berkenal itu karena meneruskan jiwanya Nika Ardila almarhumah. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat para senior ini.
kalau boleh tahu nih, garis keras nih, garis keras. Seniornya garis keras banget nih. Jadi nggak bisa ditakati karena namanya Niko mau diapa-apain tuh nggak bisa, betul? Betul. Seniornya juga harus garis keras. Kalau ada apa-apa, antem, betul? Betul. Selanjutnya mungkin Tidur. anggota seniornya gimana masuk NAC? Enggak, mungkin begini, ini kan kita di sini kan silaturahmi, menanggapi yang asumsi selama ini. Tadi Bang Dani dengan Kak Emma ada sesuatu yang terjadi, begitupun Kak Jeneta. Jadi intinya adalah pertanyaan saya sebagai orang yang baru di luar senior ini, bahwa dengan membuka lembaran baru ini, kami ingin mewakili teman-teman anggota menyampaikan kepada para senior, karena ini kan sudah perdamaian sudah terjadi. Artinya kita sudah membuka lembaran baru, maka sebagai anggota tentu berharap sesuatu yang indah untuk kedepannya. Nah, saya mewakili teman-teman dari anggota ini untuk bertanya kepada senior ini bahwa apa sih yang kita harus lakukan ke depannya, karena perselisihan ini sudah tidak ada. Dani ngantuk Gitu. Jadi pertanyaan, pertanyaan. Oke, dijawab sebagai para senior apa sih? Biar kami ini nggak menunggu-nunggu. Kak Emma, coba Kak Emma. Apa namanya? Titik pokoknya gitu kali ya, pertemuan ini loh Kak. Pertemuan ini sebenarnya itu kan idenya Iva tadi ya, Mbak Dewi juga, Mbak Juliet juga, Mas saya juga. Tadi kita mungkin Dewi yang masalah kemarin salah paham sama Alan, ya. Mungkin kemarin Alan sempat juga ngomong ke saya kalau dia bilang remote itu divakumin. Cuman ternyata kemarin kata Dewi tetap berjalan. Jadi hari ini terserah teman-teman seperti apa, tetap masing-masing. Tadi sih saya punya pikiran gini, ya udahlah, saya sempat ngomong sama Atun ya, kita kembalikan ke tahun 95, karena di mana di situ ada Energi Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Mau seperti itu atau mau tetap ribon ya energi terserah sih. Kalau saya, tapi yang penting kita di suatu titik kita punya acara kita bersama. Ada miliknya mana? Jadi gini teman-teman, sebenarnya apapun itu sebenarnya memang alangkah baik kita semua kan sama-sama, benar nggak? Ya kan? Karena mau dipisahin bagaimana? Orangnya kita juga yang loyal, benar nggak? Benar. Karena yang datang sama yang loyal tuh ya kita juga gitu, benar nggak Kak Emma? Sebenarnya menurut saya gini, fans yang sebenarnya sejati itu adalah kita, karena kita itu yang benar-benar nyata ada. Sementara yang di medsos yang berkuah-kuah ini cuma di medsos itu orang yang wujudnya kita nggak tahu kan. Yang solid sebenarnya itu yang kita datang ke makam, kita datang ke museum, kita datang ke mami, benar nggak? Sebenarnya kita itulah sebenarnya fans sebenarnya. Gitu. Jadi kemarin saya ngobrol sama Kak Emma, kita ngobrol juga, Kak Emma cerita bahwa katanya Kak Emma ngobrol sama Kak Alan bahwa ini dia ngeluh ya Kak, apa sih tentang reborn? Ya. Atun ya dengar. Jadi coba cerita versinya Kak Emma gimana supaya teman-teman kalau ini bukan nggak salah sih ya. Waktu itu Kak Alan cerita ya, dia bilang dia sedikit terpuruk dengan keadaan sekarang karena di Ribun itu adminnya juga kabur, yang pegang duitnya kabur katanya gitu. Nah sementara dia tinggal sendiri. Terus dia bilang juga udah nggak ada kegiatan juga, akhirnya dia bilang saya vakumin. Nggak tahu tuh bahasanya seperti apa, benar nggak seperti ya benar kan? Berarti aku nggak salah dengar, aku juga dengar saya vakumin di sini. Entah saya salah langkah, entah gimana lah. Pokoknya saya tuh sekarang lagi terpuruk gitu. Terus saya cuma sempat bilang ya udah kita benahin lagi seperti itu. Sebelum itu kan ya udah. Nah itu makanya segala niat itu kan pasti baik ya teman-teman datangnya. Saya yakin Kak Emma juga niatnya baik, semua teman-teman yang datang di sini juga baik. Jadi tapi memang pasti kan kita mau datang begini pasti nanya dulu nih apakah benar, karena kan biar gimana Ribon itu dibikin sama keluarga waktu itu kan Kak Deden sama Kak Alan, dan dilantik nih teman-teman semua termasuk
saya, diminta sama keluarga, terus Dani sama Yuneta ya dalam ini Bekasi, Tangerang, sama Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi saya konfirmasi karena supaya kita nggak namanya kita main keluarga, nggak main nombor gitu ya. Maksudnya harus diketahui juga gitu. Ternyata apa yang saya dapetin dari Kalan beda nih. Balik lagi kayak dulu pusing. Jadi Kalan ini ribon mau divakumin gitu. Ternyata emang nggak ada. Oh kayaknya salah miskom. Pengurusnya katanya. Pengurusnya yang di Bandung kayak Dado dan yang lain. Nah aku bingung tuh. Nah aku udah sampaikan maksudnya Kak Emma adalah baik sama mungkin teman-teman di sini gitu. Gimana sih kita sempat Tangerang sendiri saya diskusiin sama anak-anak. Ada omongan gini nih dari Kak Emma. Kalau aku sih emang karena nggak ada masalah sama yang lain. Even pun ada masalah saya cuma kalau masalah 1 hari aja lah nggak usah lama-lama. Karena kalau dendam itu nggak enak ya Kak. Ya, Ya, sakit sendiri lah, jadinya sakit sendiri. Iya, saya nggak pernah lama-lama. Makanya saya waktu itu keluar pun ngomong sama Kak Emma, saya kasih tahu sama teman-teman juga, Kak Emma baik-baik aja. Even mungkin kita nggak satu misi waktu itu ya. Iya, beda pendapatnya satu keluarga aja begitu ya Bu. Suami istri ya kan. Gitu. Jadi itu kalau lagi ya di kakak ya. Jadi udah dengar begitu sebenarnya kita udah positif sih. Cuma ternyata dari sana bilangnya seperti itu. Yang dibingung ya kita lah yang dibuat bingung kan anggotanya kan. Gitu loh. Sebenarnya udah ngomong sama Tangerang atau ya kita nggak ada masalah kalau misalnya dimasukin dibarengin lagi sama NF tuh sama namanya NFC semua ya. Cuma belakangnya doang tuh NFC Indonesia, NFC Ribbon. Kalau bagi saya apalah sebuah label gitu loh. Toh yang dilihat kan hati kita. Nikah Ardilanya. Kayak waktu kemarin kita kan ngumpul ya Kak, walaupun beda ada Nikah Ardila Fans Club Indonesia, ada Ribbon, ada community pada saat Mami datang ya. Cuma ini doang nggak datang kan? Saya juga nggak datang. Iya, Kak Juna juga nggak datang gitu. Waktu Jadi itu saya lagi berduka. iya, lagi berduka Kak Juna. Jadi kemarin tuh sebenarnya udah soft gitu loh. Cuma memang saya bingung, di satu sisi kalau mungkin kita bukan Ribbon, bukan yang didirikan keluarga, saya contoh lah kita keluar ke community, kita nggak usah ngomong ya kayak ngajak ya pasti kita dengan visi satu misi yang sama pasti ikut. Nah ini yang harus kita bicarain gitu loh teman-teman. Sedangkan dulu tuh kenapa kita, ini jujur nggak apa-apa ya Kak buka-bukaan ya. Jadi kalau yang kemarin kan dengan NFC Jabotabek, mungkin ada beberapa anggota itu merasa kita kayak tidak di suara kita atau kita tuh tidak kayak didengarkan, kayak ada hak otoriter dari pengurus sebelumnya gitu. Nah makanya pas pada saat ditawarkan mau bikin Ribbon, konsepnya berbeda karena waktu itu kalau nggak salah per area, per wilayah. Jadi konsepnya per wilayah itu kan nggak ada yang bisa otoriter seperti itu, maksudnya nggak ada ketuanya atau siapa. Nah satu-satu wilayah tuh bisa mensuarakan apa yang dia mau dan mengkreasikan apa yang dia mau. Mandiri ya. Mandiri tapi tetap ada yang mantau kan sebenarnya. Nah cuma mungkin kelemahan Ribbon adalah tidak ada sosok seorang Emma Amrit, ya kan? Karena yang berdiri itu Ribbon adalah dari pihak keluarga, ya. Antara keluarga dan organisasi itu agak susah. Karena yang ngerti fans itu mungkin Emma Amrit, benar nggak? Tepuk tangannya mana? Yang udah tahu. Ya, yang udah tahu fans ini, makanya Kak Emma tuh gak pernah marah sama saya. Marah ya di belakang ya. Iya, dia tuh baik banget gitu. Saya tahu Kak Emma kesel apa ya cara kitanya aja teman-teman. Ya, maksudnya ya butuh sebenarnya Ribbon ini udah bentukan dari NFC yang lama sebenarnya ya kan. Udah ada NFC Bekasi, Bogor, Jakarta. Cuma ibarat kata kayak perusahaan itu nggak ada yang namanya yang menjalankan directnya. Hanya owner yang sedangkan owner belum tentu bisa mengerti apa yang dimau fans, apa yang dimau, ya itulah intinya gitu ya. Sebenarnya Ribbon itu membutuhkan sosok Kak Emma sebenarnya. Kita sih saya udah konsultasi sama sudah menanyakan, Alan gimana nih, apakah kita balik lagi kayak NFC Indonesia waktu 95 di Tangerang? Oh nggak bisa deh, itu adalah hak kalian, tapi dia bilang hak kalian. Tapi namanya Ribbon itu tetap ada. Saya merasa tidak ada masalah dengan Ribbon. Bekasi, Tangerang, karena selama ini tidak ada mengundurkan diri.
tidak ada yang mengeluh kesahkan itu, dan image-nya memang nggak akan bagus di luar. Pikir-pikir benar juga sih Kak, kalau misalnya image-nya udah banyak pecah begini, terus tiba-tiba kita masuk lagi ke NFT Indonesia dan fans itu akan udah lah nggak usah masuk lah, kayak begitu terus, kan udah ribut keluar masuk gitu. Sehingga ASEAN bentuk labelnya Nike juga sebenarnya itu juga sih. Tapi kalau saya sih, kalau untuk anak-anak ya saya nggak tahu, saya nggak pernah memaksakan Kak Junet, itu hak masing-masing. Nanti Kak Junet mau gimana, mereka gimana, termasuk saya pun. Kalau saya ikut aja sebenarnya mana yang lebih baik buat teman-teman semua. Kalau memang anak Tangerang maunya balik kayak dulu, silakan ya. Tuh, catat ya. Saya nggak pernah memaksakan ya. Anak Tangerang, kita mana aja ya. Yang penting tapi dia tahu duduk persoalannya bahwa keluarga menganggap ini kayak emang begini, dan itu dibalikan ke anak-anak saya. Kalau Tangerang ya Kak, lu maunya gimana setelah diskusi begini? Gitu. Apakah mau seperti apa itu hak masing-masing orang ya. Enggak begini, maaf saya potong gitu. Gak apa-apa, bentar, nanti dipotong lagi ya. Ini ngomong dari masalah yang ribonnya. Jadi kalau saya balikan ke mereka. Dari hasil ini kita berharap kita bisa komunikasi ya Kak. Tapi saya harus memberitahu bahwa dari Alan termasuk yang punya ribon ada omongan seperti itu. Tapi dia pun tidak memaksa. Terserah, kalau gue sih terserah kalian. Tapi ribon tetap ada. Nah itu yang harus kita bicarakan, duduk bareng-bareng. Seperti itu. Tapi memang saya juga diskusi, Mas Yanto juga nggak datang nih Kak Emma sempat ngomong, Kak gimana nih kita bingung Kak, tetap dua kepalanya bingung, yang atas mau begini, mungkin yang 95 maunya juga begini. Saya termasuk 95, tapi saya mau ngalah. Kalau saya udah di Ribon, tapi apa Ribon tuh sebenarnya sudah mengakomodir yang ada, tetapi semua tuh perlu sosok Kak Emma sebenarnya, Kak Erni dan lain-lain sebenarnya gitu. Itu sih, karena memang sudah dibentuk sama keluarga. Tetapi kita dibalikin lagi nih ke diri masing-masing. KMA-nya seperti apa, kitanya seperti apa, dan harus tapi dengan satu tujuan teman-teman ya. Tujuannya adalah impian kita tuh di Kardila bukan hanya yang ini aja. Ya, dengan perwilayah mudah-mudahan mungkin ada satu kelurahan ada data, siapa sih fans Nika kelurahan ABCD gitu kan, itu bisa merekrut. Bayangkan teman-teman, kalau satu kelurahan yang ngefans sama Nika 10 orang. Di Jakarta ada 1000 kelurahan, 1000 orang ngefans Nika. Ada kontribusi 5.000 aja kali 50 juta, itu udah kontribusi buat bikin museum dan lain-lain. Cuma kalau pikir keluarga kan nggak tahu ya, beda lagi. Kalau kita anggotanya dulu nih yang dibesarin, direkrut, dieksistensiin, gitu loh. Kalau kita doang yang kayak begini, percaya deh, lama-lama akan hilang. Kalau kita saling bergantian, kayak saya ngomong sama Tangerang, gue sibuk nih kerja, tolong dong Cece aktif atau apa, jangan mengandalkan saya bukan punya Dewi, gitu. Jadi semua ada regenerasi, jadi harus saling besar gitu. Jadi ya turunin lagi kita ego kita. Pada saat ini kita sudah menurunkan ego, ya kayak Dani sudah datang, Kak Junet sudah datang. Ini luar biasa sih perjuangannya sampai sini semua datang. Ya ini makanya senior sebenarnya ngumpul di sini, kayak Arni datang, yang lain juga datang. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini kayak mau udah menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa bahas sehingga mendapatkan musyawarah mufakat dengan hati yang paling jujur ya, tanpa ada ego. Tujuannya satu, gimana caranya? Ya saya nggak tahu ya, kalau udah petinggi kayak sana bingung juga gitu. Tapi kalau memang di sini kuat segala macam, insya Allah kasih jalan lah buat kita semua gitu ya. Ya ini sampai dari saya. Kalau misalnya ada masukan ya, saya bukan ini omongan aja dari mungkin dari kita ya. Kak Junet ada yang mau ditambahin enggak? Enggak. Oh, Dani nambah lagi. Katanya ngantuk. Enggak, kan cuma pengen nambah ya. Keinginan saya atau dalam pemikiran saya ini, kalau saya kan udah terlanjur, maksudnya udah dipilih oleh keluarga ya sebagai ketua di Kardila Fans Club. Jadi kalau memang untuk dibubarkan sih saya nggak masalah. Untuk gabung kembali lagi juga nggak masalah. Untuk gabung kemanapun lah, level apapun, yang penting dari pihak atas dulu atau keluarga Alan dulu itu dia kan
kita makanya dari kalau maunya kita bubar nggak masalah, kita gabung lagi nggak masalah dah. Yang penting intinya dari pihak sana dulu baru kita ngikutin, udah itu aja keinginan saya gitu kan. Saya mah welcome aja. Ya, intinya gini sih, kemarin tuh ya mungkin apa ya, mungkin yang dekat sama Kak Alan udah lebih lah sedikit cepat Kak Alan ya, mungkin besok lagi B. Jadi kalau bicara Alan seperti itu ada saksi juga Irma ya, seperti itu ya, Alan bilang itu sampai dia juga sempat ngeluh sampai saya ke Surabaya, Semarang itu tidak ada yang menerima anggota, semuanya cuek sama saya. Jadi pas di saat itu dia sedikit berkaca-kaca ya, dia curhat, aku nggak bohong. Sampai dia bilang gini juga, semuanya nggak jalan. Sampai Dani itu diomong namanya, si Dani juga nggak jalan katanya. Si